Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Kita akan ngebahas Amsal pasal kedua, dan sebelum kita mulai, sama-sama kita satu hati kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Maka bicara kepada kami, berikan kami hikmat marifat-Mu, sehingga ayat-ayat yang kami baca bisa terang, bisa jelas, dan kami akhirnya mendapatkan sesuatu yang membuat kami bisa menjadi orang yang di sisa hidup ini menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, yuk siapkan hati kita, kita baca Amsal pasal yang kedua. Ya, Amsal pasal kedua, perikopnya faedah daripada menuntut hikmat. Ya, coba kita lihat ayat 1 bersama. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucap tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik, peliharalah jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang-orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ya, apa yang kita dapatkan dari bacaan kita tadi, saudara ya? Amsal pasal yang kedua tadi. Dikatakan dengan jelas di ayat pertama tadi bahwa kita harus berseru kepada pengertian, ya. Mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Ya, kalau kita mencarinya seperti mencari emas perak, gitu ya, mengejarnya seperti mengejar harta karun, gitu ya, maka kita pasti akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ini jelas sekali ya, bahwa yang namanya kepandaian, pengertian, hikmat itu, ya, yang di pasal 1 tuh, hikmat itu adalah dasarnya takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan adalah awal mula dari pengetahuan, ya. Itulah yang dimaksud dengan kata Salomo yang harus kita cari, ya. Bahasanya kita harus mencondongkan hati kita, kita harus memperhatikan hati kita, memperhatikan telinga kita, ya. Kepada apa? Kepada yang disebut tadi, hikmat, kepandaian, pengertian, ya. Jadi itu mengindikasikan bahwa yang namanya hikmat, pengertian, kepandaian itu nggak bisa datang begitu saja. Tidak ada orang yang lahir pintar itu, saudara. Ya, dalam artian lebih daripada yang lainnya. Bagi saya semua orang itu diberikan yang sama, kemudian orang tersebutlah yang harus men-treatment dirinya sendiri. Sebab bicara mengenai misalnya, Bapak Ibu tentu dalam sepanjang sejarah ya hidup kita tentu pernah mendapatkan informasi, oh ada bayi ajaib, anak ajaib ya.
yang pandai, cerdas, dan luar biasa, IQ-nya tinggi, daya hafalnya luar biasa, bisa menghafal banyak rumus ya. Itu kan kita nonton di YouTube aja banyak, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Tapi perhatikan tadi, ya. Kemana mereka setelah mereka remaja, kemana mereka setelah mereka dewasa, kemana mereka setelah mereka tua. Rata-rata ya biasa aja gitu. Kenapa biasa aja? Karena mungkin anak ini sudah dicap pandai, ya, dengan kelebihan-kelebihan itu, terus juga akhirnya orang tua tidak mengusahakan anak ini untuk terus mengasahnya. Atau mungkin karena orang tuanya tidak punya kemampuan ekonomi, sehingga anak yang kayaknya pinter di awalnya itu ya akhirnya nggak mendapatkan apa-apa, tertinggal. Jadi yang namanya hikmat, kepandaian, pengertian itu harus benar-benar diusahakan maksimal oleh kita. Ya kalau boleh cerita gitu ya, waktu TK, SD, saya nggak tahu ya, pokoknya di tempat saya itu ya saya selalu ranking 1, ranking 2. Sehingga terkondisi bahwa ya saya tuh lebih lah secara intelektual dibanding teman-teman saya di zaman SD itu. Sehingga membuat saya memang jadi underestimate ya terhadap apapun. Ya, alah gampang lah gitu ya, menganggap remeh lah gitu ya. Nah, itu baru kelihatan pas di SMP. Saya mulai keteter itu. Di SMP itu saya menyadari bahwa orang-orang yang pandai lebih banyak daripada saya. Dan saya mulai terbuka, ternyata mereka itu pandai bukan karena mereka dilahirkan pandai, tapi karena mereka mau belajar. Jadi, saya baru melihat atau baru bisa menilai seseorang itu kalau belajar jadi pinter pandai itu di SMP itu. Ya. Di SD dan TK, saya mungkin karena belum menyadari dan menganggap itu sebagai kelebihan. Ya. Saya ingat kelas 1 atau kelas 2 itu ada tes IQ di SD saya ya. Bayar berapa gitu orang tuanya. Ya IQ saya di atas rata-rata teman-teman yang lainnya gitu. Saya pikir dengan diberikan IQ yang lebih tinggi di atas rata-rata teman-teman yang lainnya, otomatis ke depannya saya akan terus menjadi orang yang lebih pandai, lebih cerdas daripada yang lainnya. Ternyata enggak. Di SMP itu saya keteteran. Itu penyesuaiannya bisa mungkin sampai hampir menjelang atau setelah kelas 3 SMP. Sekarang kelas 9 gitu ya. Baru di kelas 3 SMP itulah saya menyadari bahwa saya harus berusaha. Terlebih saya ingin masuk ke sebuah SMA yang favorit nomor 1 di wilayah Jakarta Barat saat itu. Jadi saya mulai belajar dan baru kelihatan hasilnya. Hasil rapotnya dan juga hasil dari NEM. Dulu ada nilai Eptanas murni. Dan dari nilai NEM itulah saya akhirnya bisa masuk dalam sekolah SMA negeri yang paling favorit di wilayah Jakarta Barat saat itu. Nah, SMA bergumul lagi tuh. Karena ternyata saya lebih banyak ketemu orang-orang yang pintar karena sekolah itu sekolah yang saya bilang tadi ya, salah satu yang terbaik di Jakarta dan nomor 1 di Jakarta Barat ya. Kalau negeri, kalau dengan swastanya mungkin nomor 2 atau nomor 3 lah gitu lah kurang lebih. Ya. Jadi ternyata ketemu banyak orang-orang pintar dari SMP lain di SMA itu ya. Ya itu juga perjuangan lagi tuh, kelas 1 penyesuaian lagi ya. Baru saya akhirnya bisa merasakan meskipun tidak terlalu menonjol secara akademis, tapi saya bisa bersaing lah di mulai kelas 2 pertengahan sampai kelas 3 di dalam konteks kelas saya gitu. Ya. Akhirnya saya menyadari apa yang dibacakan oleh saya tadi di Amsal 2 tadi. Bahwa memang yang namanya hikmat, kepandaian, pengertian itu nggak bisa datang dengan sendirinya. Bukan hasil dari penumpangan tangan. Bukan dari hasil semedi. Bukan dari hasil warisan orang tua. Tidak serta-merta orang tua yang pandai cerdas itu akan membuat anak-anaknya pandai cerdas. Dan Salomo sudah memahami ini. Dan ingat, Salomo itu orang yang
berhikmat. Dia meminta hikmatnya kepada Tuhan. Dan dia menuliskan ini di masa tuanya untuk anak-anaknya, dalam hal ini kita, tanda kutip ya. Agar apa? Agar mulai mencari ya, memperhatikan hikmat, mulai mencari dan mencenderungkan hati kita kepada kepandaian, mulai berseru ya. Berseru itu artinya memanggil-manggil yang namanya pengertian dan menunjukkan suara kita kepada kepandaian. Jadi suara pikiran kita juga kita arahkan kepada yang namanya kepandaian, bukan yang kepada kesia-siaan. Intinya kita jangan mengarahkan energi kita pada sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang bukan apa-apa. Ya berarti kita harus belajar dengan sungguh, kita harus siapkan diri kita untuk memperluas wawasan dengan sungguh, mempertajam intuisi kita dengan mulai memperhatikan banyak hal, mulai menaruhkan perhatian kepada satu kasus tapi melihat banyak aspek ya. Itu kan yang namanya wise itu kan seperti itu. Orang yang bijaksana kan bukan orang yang terpelajar secara akademis, tapi orang yang bisa melihat segala sesuatu dari banyak sisi, dari banyak aspek. Dan itu yang saya bilang tadi, nggak mungkin didapatkan kalau tidak berusaha dan mengeluarkan waktu yang panjang atau fokus pada hal itu. Jadi, ayo sama-sama ya. Selama kita masih hidup, berarti kita masih terus bisa untuk menjadi semakin pandai, semakin berpengertian, semakin berhikmat. Dan mulai gunakan waktumu untuk menambah banyak hal dalam diri kita yang bisa membuat kita pandai, pintar, ya, berpengertian dan berhikmat tadi. Pergaulan, ya. Kemudian juga apa yang kau baca, apa yang kau dengar, ya. Terus juga situasi kehidupan kita, teman kita, teman curhat, teman ngobrol, ya. Itu kan mempengaruhi sekali. Nah, carilah itu seperti kata Salomo tadi, orang yang mencari emas perak atau mencari harta karun. Berarti kalau kita memang niat nyari emas, perak, dan harta karun kan, para pemburu harta karun itu kan fokus. Bapak Ibu suka nonton film-film atau baca novel tentang pemburu harta karun nggak? Itu kan zaman dulu. Nggak, zaman sekarang juga ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya, saya lupa ada di channel apa ya. Mungkin channel HBO atau channel pokoknya TV kabel gitu di Amerika. Apa di National Geographic saya nggak tahu. Itu banyak orang-orang yang memang hidupnya dari memburu harta karun. Ya. Jadi ketika dapat informasi bahwa tahun sekian di masa lalu ada kapal yang karam dan kapal karam itu diduga memuat emas dan belum ditemukan, ya, dalam sejarah tidak pernah ditemukan kapal itu bisa diketemukan, maka dicarilah itu, ya, pencarian besar-besaran itu. Mereka punya uang, punya sponsor juga. Jadi yang menjadi pemburu harta karun itu tidak mesti orang kaya. Meskipun memang akhirnya mereka menjadi kaya, tapi awal mulanya mereka punya informasi valid, kemudian mereka dapat sponsor dari orang kaya. Ketika menemukan, ya ada pembagian bagi sponsor, bagi dia, dan tentunya kalau harta karun itu misalnya ada di Indonesia, kan harus berbagi juga dengan pemerintah atau rakyat Indonesia yang dalam hal ini diwakili pemerintah. Kan ada aturannya begitu. Ya. Ada itu, ya. Saya masih terakhir itu mungkin 2 tahun lalu sebelum pandemi mengikuti seri, saya lupa keluarga siapa, pokoknya ada 2 kakak beradik laki-laki itu pemburu harta karun, dan mereka lagi mencari Holy Grail atau cawan sucinya dan juga tabut perjanjian kayak Indiana Jones gitu, saudara. Ya, itu sampai penelitian mereka itu sampai ke sebuah pulau di Amerika. Bayangin ya. Mereka itu sangat percaya bahwa yang namanya tabut perjanjian atau Holy Grail itu dibawa oleh tentara salib zaman dulu sampai ke benua Amerika. Bayangin Bapak Ibu. Kalau kita masuk, coba ngerti dalam konteks kita yang tidak dalami itu kan, ya tabut perjanjian kan adanya di Yerusalem. Kalaupun dibawa kabur, ya mungkin dibawa kabur ke sekitar Yerusalem, diselamatkan oleh ahli-ahli Taurat atau imam-imam. Atau mungkin kalau kita pakai referensi Alkitab, mungkin ya dibawa ke Ethiopia. Karena kita tahu dulu Ethiopia sudah menjadi basis besar
agama Yahudi ya di luar Yerusalem dan juga di luar Mesir ya, di luar wilayah-wilayah Timur Tengah. Kenapa? Karena Ethiopia kan dulu ada Ratu Sheba itu ya. Jadi katanya tentara salib membawa semua itu ke sana. Hasil perintah dari apa namanya raja-raja dan juga uskup-uskup atau paus yang memerintah di abad pertengahan ketika ada perang salib saat itu. Jadi untuk menyelamatkan peninggalan-peninggalan Alkitab ketika Yerusalem dulu jatuh kepada tentara Islam ya. Terus dibawa sampai ke Amerika, ada penggalian-penggalian, ada banyak relik-relik yang ditemukan dari penggalian itu. Saya akhirnya tidak mengikuti lagi. Saya mau cari nanti ya, karena kalau waktunya sudah senggang, biasa saya nonton tuh malam-malam sebelum tidur gitu kan. Saya suka yang kayak gitu-gitu ya. Apakah sejak saya tidak ngikuti lagi video mereka 2 tahun, 3 tahun gara-gara pandemi ini, karena ketika pandemi saya punya fokus pada yang lain gitu ya. Sehingga itu terabaikan. Dulu saya sering nonton kayak gitu Bapak Ibu. Terus sering nonton lelang-lelang ya, benda-benda purbakala atau toko-toko barang antik. Saya suka gitu dengan yang antik-antik. Jadi ada fokus, cuman hampir 3 tahun ini teralihkan dengan fokus pada yang lainnya. Saya mau mencari tahu apakah ketemu tuh. Nah, kalau orang sudah memburu harta karun tuh fokus. Hartanya fokus di situ, mimpinya di situ. Bahkan yang saya ingat kemarin, sampai akhirnya mereka punya anak-anak dan istri yang memang juga fokus di situ. Mereka punya keponakan, mereka punya keluarga besar, yang akhirnya memang di situ fokusnya. Bayangin mereka mengeluarkan uang banyak, belum tentu ada hasilnya, tapi mereka tetap fokus dan yakin bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu di situ. Begitulah mestinya kata Salomo kalau kita mau menjadi orang yang berhikmat, orang yang pandai, dan orang yang berpengertian. Semua itu harus kita cari dengan sungguh-sungguh. Karena semua itu yang namanya harta karun tidak datang tiba-tiba. Kita buka mata, tiba-tiba kesandung harta karun. Yaitu hanya cerita 1001 malam. Pada faktanya nggak mungkin begitu. Nggak mungkin ada orang itu tiba-tiba kesandung harta karun gitu ya. Pasti butuh penggalian. Nah, bagaimana kita? Sebab itu mestinya menjadi attention kita, atensi kita, atau perhatian kita. Karena itu penting dalam hidup kita di dalam akhir zaman ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah membaca berita apa tidak. Tadi saya post di Facebook saya. Karena semalam saya baca berita dari luar negeri, terus saya coba cari beritanya di berita Indonesia supaya bisa saya share. Jadi kalau beritanya Indonesia kan misalnya dari Kompas begitu ya, saya share kan banyak orang yang bisa membaca karena tulisannya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau beritanya itu saya ambil misalnya dari kantor berita luar negeri yang berbahasa Inggris, ya tentu ada banyak orang yang kesulitan untuk memahami itu kan. Orang-orang yang tua yang mungkin juga tidak fasih dalam bahasa Inggris, membaca tidak bisa, itu kan saya kepengen kalau saya post itu kan semuanya yang teman-teman saya bisa lihat, yang mau lihat ya bisa lihat, bisa baca. Donald Trump itu dalam survei terakhir di Amerika itu leading 6% dibandingkan Joe Biden. Bayangin Donald Trump yang pernah dikalahkan Joe Biden 4 tahun lalu, itu running lagi di Partai Republik dan dia kayaknya akan unggul ya. Karena saingan utamanya sudah mundur dan mendukung Donald Trump. Jadi saingannya Donald Trump itu ya saya lupa namanya, cuman itu jauh sekali. Gapnya terlalu jauh ya. Persentase pemilihnya terlalu jauh dibandingkan Donald Trump. Jadi saya duga kalau nggak terjadi sesuatu yang wow begitu, yang maju nanti ya dari Republik Donald Trump lagi untuk kali kedua. Dan juga Joe Biden di Demokrat, karena kayaknya Joe Biden kalau dia nggak mundur ya, kayaknya nggak ada yang bisa mengalahkan karena dia kan petahana ya. Model demokrasi di Amerika itu seingat saya kalau memang presiden itu yang memerintah, maka di periode keduanya partainya pasti akan mendukung dulu, baru nanti ketika sudah 2 periode partainya akan mencari calon yang lain gitu. Seperti di Indonesia kan presiden dibatasi hanya 2 periode. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu,
Donald Trump naik lagi. Berarti kalau naik lagi apa yang saya khotbahkan sekitar 10 tahun lalu ya, di awal ketika Donald Trump maju kampanye untuk menjadi USA 1, Amerika 1 ya. Itu sekitar berarti kan 9 tahun yang lalu itu terbuka lagi peluangnya. Peluang apa? Peluang perang Gog dan Magog. Kita lihat aja saudara ya. Apakah uh, dia bisa menjadi presiden Amerika lagi, dan apakah nanti kalau jadi di periodenya yang kedua ini dia bisa menjalankan apa yang dia janjikan dulu, bahwa benar-benar kedutaan Amerika akan dipindahkan ke Yerusalem, dan bagi saya itu akan mengubah peta eskalasi di Timur Tengah yang sekarang aja udah panas. Ya, kita lihat Bapak Ibu ya, kita lihat. Jadi kita harus jadi orang yang berhikmat di akhir-akhir zaman ini, supaya kita tidak tersesatkan, supaya kita tidak gampang dibodohi, bukan saja oleh dunia, tapi oleh nabi-nabi palsu yang berkeliaran di dalam dunia pelayanan. Menyaru seperti domba, padahal serigala. Ada di mimbar, berpenampilan pendeta, hamba Tuhan, padahal utusan iblis atau dari yang jahat. Hari-hari ini banyak sekali kan saudara. Ya kalau khotbah ya ngalor ngidul, ngomongnya kemana-mana, ngomongin hal-hal yang bersifat cuma sekedar kesaksian ya. Jadi meluas kemana-mana, nggak fokus menggali, mengekspos kebenaran firman Tuhan untuk mempercerdas jemaatnya. Ya. Terus kalau jemaatnya mau jadi pinter dilarang. Saya kenal beberapa, saya nggak mau sebutkan ya. Tapi ini miris saja. Saya punya rekan-rekan yang namanya pendeta-pendeta itu, ketika anak buahnya atau jemaatnya mau belajar sekolah teologi ya, entah sekolah Alkitab atau sekolah teologi, dibilang nggak usah, ngapain? Ya, udah baca Alkitab aja. Udah di gereja aja, nggak usah sekolah-sekolah Alkitab, malah nanti menjadi tinggi hati, sombong, dan seterusnya. Saya tidak bilang bahwa orang-orang yang lulus dari sekolah teologi itu tidak ada yang sombong, banyak ya. Tapi kan melarang orang mau belajar teologi dengan alasan itu kan ya bagaimana ya? Aneh aja gitu ya. Bukannya seneng gitu kalau dia punya tim, dia punya anak buah, dia punya jemaat yang menjadi lebih pandai ke depannya. Kalau nanti lebih pandai dan akhirnya meninggalkan dia, ya nggak apa-apa gitu. Kalau saya mah santai aja gitu. Bahkan saya mendorong ya teman-teman saya yang sudah merasa percaya diri dengan panggilannya untuk mandiri, untuk terbang sendiri. Ya, ngapain di bawah bayang-bayang saya lagi gitu ya. Kecuali memang tidak terpanggil, dipanggil untuk membackup pelayanan saya, dipanggil untuk bersama-sama saya untuk melayani bersama, ya lain soal. Tapi kalau terpanggil untuk mandiri, ya pergi aja. Saya nggak akan nahan-nahan kok. Ya. Meskipun itu orang terdekat saya sekalipun, saya nggak akan nahan-nahan, ngapain. Selama ada duit, saya nggak pernah punya tipikal nahan orang gitu. Kalau mau pergi, pergi aja. Gitu ya. Sebab ya saya yakin dengan panggilan saya. Saya ada sekarang ini ya karena Tuhan yang manggil, dan Tuhan yang memperlengkapi saya. Kalau yang memperlengkapi saya sekarang ini dari Tuhan merasa sudah bisa mandiri dan mau terbang sendiri, ya monggo. Sebab saya yakin ketika ada satu pergi, 1000 akan datang, gitu kan? Kalau orang yang yakin dengan panggilannya kan tidak mungkin khawatirkan hal-hal seperti ini. Ya. Pasti ada orang nanti yang Tuhan kirimkan lagi. Kenapa? Karena kita sedang hidup dalam panggilannya. Nah, untuk seperti ini kita butuh hikmat, pengertian, kepintaran, saudara. Sehingga intuisi kita tajam. Sehingga kita menjadi orang yang benar-benar tadi, punya pengetahuan. Nah, dimulai dengan apa? Kalau kita baca Amsal tadi, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu sudah saya jelaskan di kemarin, bahwa bukan berarti kita takut bukan. Tapi memikirkan sesuatu, kalau mau melakukan sesuatu itu, memikirkan apakah sesuatu itu menyenangkan Tuhan apa tidak. Itu bisa dimulai oleh siapa saja kok. Bukan orang yang mengerti Alkitab. Kita mau kerja ini, misalnya, maafkan saya, kerja nagih utang. Ya. Terus kita bertanya sama Tuhan, ya. Kalau saya nagih utang itu caranya gimana? Kita mungkin dapat SOP-nya, kalau bisa dengan kekerasan atau merampas
seperti penagih utang yang bekerja pada ojol-ojol itu, ojol bukan ojol apa ya, pinjaman online itu, pinjol-pinjol itu kan bagi saya nggak bener. Atau pada bank yang bagi saya juga nggak bener gitu ya. Ya kalau memang ada nasabah yang gagal bayar ya harus ditegur ya. Boleh juga ditindak, tapi kan bukan cara menindaknya itu kalau kita baca di atau kita lihat di YouTube kan di tengah jalan dipepet gitu ya, kayak ada orang yang mau mencuri gitu ya, terus motornya diambil secara paksa, mobilnya diambil secara paksa. Karena saya punya salah satu jemaat saya yang begitu juga, yang dia karena pandemi kemarin gagal bayar motornya, terus di tengah jalan dijegat sama apa namanya debt collector ya, dan motornya langsung diambil. Itu bagi saya kan tidak berkemanusiaan. Nah, kalau kita mau kerja di situ, ya kita tanya SOP-nya gimana. Tapi kalau kita tahu SOP-nya ini baik ya, kita debt collector itu datang dengan memang surat perintah, juga apa namanya ada memberikan kesempatan juga kalau memang kita tahu bahwa nasabah itu sedang kesulitan ya. Kita tahu aturan mainnya bagus dan kita nggak jadi penjahat di situ ya, kita bisa kerjakan. Nah, hal-hal seperti ini bukan itu yang ekstrim ya, tapi yang lainnya kan juga. Kita harus tahu bahwa kita mengerjakan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Bisa nggak dalam pekerjaan kita sekaligus kita melayani Tuhan? Makanya saya senang juga, ada kesaksian juga. Ada orang yang kerja sebagai debt collector, tapi dia melayani Tuhan di situ. Ada belas kasihan juga di situ. Ya. Bahkan bisa nolong nasabahnya yang memang tidak punya uang dan motor itu dipakai untuk mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Jadi kan ada beberapa kesaksian yang saya dengar, entah itu kesaksian benar apa enggak saya nggak tahu ya, tapi kesaksian bahwa akhirnya debt collector itu yang nolong si nasabahnya ini. Karena itu bagian dari pelayanan. Tapi kalau dia nagih utang orang yang memang berada, tapi orang ini memang ya mungkin karakternya ya tidak mau membayar utang, karena banyak kan orang begitu ya, minjem uang tapi giliran mau disuruh bayar dia ngelak gitu. Ada itu ya, banyak itu yang merasa akhirnya apa namanya dia nggak punya hutang ya. Di tempat kami pun ada yang berhutang sama koperasi kami ya, tapi tiba-tiba gone with the wind gitu ya, susah sekali. Saya juga akhirnya gimana gitu ya, sebagai orang yang dulu menginisiasi adanya koperasi ini, terus akhirnya ada salah satu orang yang punya pinjaman dan sampai sekarang saya rasa macet karena saya tidak dapat kabar apa-apa, dan juga pengurus koperasinya juga banyak yang sudah pergi ya. Kayak padahal mereka dulu yang memberikan izin untuk apa namanya memberikan pinjaman, tapi tiba-tiba pergi aja gitu ya, seolah-olah nggak mau bertanggung jawab dengan uang itu. Ya sudahlah, saya bilang dalam hati ya sudahlah. Emang ada banyak orang seperti itu. Ya. Ada banyak orang yang punya tanggung jawab tapi nggak mau bertanggung jawab. Ada banyak orang yang punya hutang tapi nggak mau bayar hutang. Ya kalau bagi saya yang rugi mereka sendiri ya. Karena tentu apa yang mereka kerjakan itu dicatat oleh Tuhan. Kalau kita tidak bisa bertanggung jawab dengan perkara kecil, kita nggak mungkin diberikan perkara besar. Hidupnya muter di situ aja. Percayalah. Ya, percayalah. Jadi ya sama-sama sekarang ini kita mencari yang namanya pengertian, kepintaran, hikmat itu seperti kita mencari harta karun. Sampai dapat. Dan kalau kita dapat, maka kita akan jadi orang yang penuh dengan hikmat. Dan orang yang penuh dengan hikmat, pasti hidupnya ke depannya tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Ya, semoga tadarusan pada hari ini memberkati semuanya, semuanya dicerahkan. Dan saya doa semuanya bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau saudara diberkati lewat program ini, bisa dibantu share. Atau yang belum subscribe, di-subscribe. Atau juga yang mau mendukung lewat doa, lewat dana, monggo. Saya malah bersuka cita kalau banyak yang mendukung dalam doa. Dan juga kalau ada beberapa yang mau mengikut mendukung dengan menabur dana lewat nomor rekening yang tersedia dan juga QRIS yang ada. Sehingga program-program yang ada di channel YouTube ini bisa semakin berkembang. Itu ya saudara ya. Selamat malam, dan sebelum kita akhiri, kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur bahwa kami sudah belajar dari Amsal pasal 2.
Mampukan kami Roh Kudus bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa besok. God bless you.